Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita cek kehadirannya di WA Group. Minggu kemarin kalian belajar tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, minggu ini kalian akan masuk subtema 3, yaitu memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, kabut asap ini sering terjadi di Kalimantan. Kabut asap tebal terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan, serta sangat bahaya bagi tubuh kita, terutama pada organ pernapasan. Di sini akan saya jelaskan tentang bahaya-bahaya akibat dari kabut asap. Yang pertama, kabut asap menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Sekarang kita akan mempelajari tentang cara menghindarinya yang disampaikan oleh Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama. Akan kakak bacakan. Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama penderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Yang kedua, jika terpaksa harus pergi keluar rumah atau gedung, sebaiknya gunakan masker. Yang ketiga, minum air putih lebih banyak dan lebih sering. Yang keempat, masyarakat yang telah mempunyai gangguan paru-paru dan jantung sebelumnya, mintalah nasihat kepada dokter untuk perlindungan tambahan sesuai kondisi. Segeralah berobat apabila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lainnya. Nah, yang kelima, selalu lakukan perilaku hidup bersih sehat, seperti makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan istirahat yang cukup. Sekarang kita akan masuk di materi penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Jika warga masyarakat menjaga lingkungannya selalu bersih dan sehat dengan penuh rasa tanggung jawab, warga masyarakat sendirilah yang akan mendapatkan manfaatnya. Sebaiknya jika warga masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kebersihan lingkungan, mereka juga yang mendapatkan dampak negatif dari lingkungan yang tidak bersih dan sehat. Misalnya, sering mendapatkan gangguan kesehatan, sampah berserakan di mana-mana, bau yang tidak sedap dari sampah-sampah tersebut, dan rawan terkena banjir. Oleh karena itu, penerapan tanggung jawab di masyarakat sangatlah penting. Nah, berikut ini ada perbandingan antara adanya penerapan tanggung jawab dan tidak adanya penerapan tanggung jawab. Akibat adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat: 1. Terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. 2. Terjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. 3. Menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Selanjutnya, akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat: terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan masyarakat, tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat, tidak terciptanya ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Itu tadi merupakan perbandingan antara adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat dan tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Di pembelajaran seni budaya dan prakarya, materinya ciri-ciri karya gambar. Contoh karya gambar seperti ini. Karya gambar cerita. Nah, gambar tersebut merupakan cuplikan dari cerita bergambar berjudul Pengembala dan Serigala. Nah, isi ceritanya tentang ulah anak pengembala
yang untuk kesenangannya membohongi warga desa. Bahkan ada serigala yang datang hendak memangsa domba-domba yang dikembalanya. 2 kali warga desa berhasil dikelabui hingga pada suatu hari seekor singa benar-benar datang hendak memangsa domba-dombanya. Dengan ketakutan anak gembala berteriak-teriak meminta tolong warga desa. Namun tidak ada satupun yang datang menolong. Mereka tidak mau tertipu lagi oleh si anak pengembala. Akhirnya banyak domba yang tertekam serigala. Anak pengembala bersedih dan menyesal telah membohongi warga desa. Saat dia berkata benar, warga desa sudah tidak mempercayainya lagi. Nah, gambar cerita adalah rangkaian gambar dari sebuah cerita yang disertai teks sesuai gambar ceritanya. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar komik. Berikut ciri-ciri dari gambar cerita. Yang pertama, ceritanya singkat dan jelas. Yang kedua, cerita dipenuhi dengan gambar dan sedikit teks atau tulisan. Yang ketiga, cerita disajikan harus berurutan. Yang keempat, bahasanya singkat dan mudah dipahami. Yang kelima, setiap gambar mengilustrasikan ide cerita.